Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Rama Aurelia, NIM 666119001 dan Saya Vita Putra Oktaviani, NIM 666119002. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah filsafat alam. perkembangan filsafat alam. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di wilayah Yunani terdapat filsuf alam. Disebut filosof alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan prosesnya. Tujuan dari filosofi mereka ialah memikirkan soal alam dan mulai dari mana terjadinya alam itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Terdapat beberapa filosof alam seperti Thales, Anaximander, Pythagoras, Heraklitus, Parmenides, Zeno, dan kaum sofis. Pemikiran mereka pada waktu itu merupakan pemikiran yang maju, rasional, dan radikal. Sebab pada waktu itu kebanyakan orang hanya memikirkan tentang terjadinya alam sebagaimana yang dilihat oleh indranya tanpa mempertanyakan dan mempersoalkan lebih jauh. Bahkan ada pula orang yang mempercayai keterangan tentang terjadinya alam dari cerita-cerita nenek moyang mereka secara turun-temurun. Para filsuf alam tidak mempercayai cerita-cerita seperti itu dan menganggapnya sebagai tahayul yang tidak masuk akal. Karena itulah mereka berusaha mendapatkan keterangan-keterangan tentang inti dari alam dari daya pemikirannya sendiri. Para filosof alam mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah. Bagaimana perubahan semacam itu bisa dapat terjadi? Bagaimanakah sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup misalnya? Semua filosof paling awal sama-sama percaya bahwa pasti ada suatu zat dasar di akar seluruh perubahan. Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini sulit untuk kita ketahui. Kita hanya tidak tahu bahwa pandangan itu lambat laun akan berkembang. Pasti ada suatu dasar zat yang merupakan penyebab tersembunyi dari semua perubahan di alam. Pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Ajaran-ajaran filsuf pada masa filsafat alam bisa dikatakan filsafat alam karena mereka menaruh perhatian selalu dipusatkan pada alam dan terlebih kejadian-kejadian dalam alam menarik perhatian mereka. Alam itu senantiasa dalam keadaan berubah. Malam mengganti siang, bulan terang mengganti bulan gelap, laut pasang naik, laut pasang surut, musim panas mengikuti musim dingin, dan seterusnya. Bagaimana dapat kita mengerti perubahan-perubahan dalam alam ini? Apakah kiranya bahwa di belakang perubahan-perubahan itu terdapat sesuatu yang tetap? Itulah persoalan bagi filsuf-filsuf yang pertama. Oleh karenanya, Plato dan Aristoteles benar bila mereka mengatakan bahwa filsafat timbul atas dasar rasa penasaran. Kita boleh menambah bahwa rasa heran itu sebenarnya juga merupakan latar belakang mitos-mitos kosmogonis dan mitos-mitos kosmologis. Tetapi filsuf-filsuf dari Miletus untuk pertama kalinya memberi jawaban rasional atas tanda-tanda yang disodorkan oleh alam semesta. Itulah suatu prestasi yang luar biasa, sekalipun banyak unsur dalam pemikiran mereka naif kedengarannya bagi telinga orang modern. Jadi, hasil dari pemikiran filsuf-filsuf alam dapat disingkatkan dalam 3 ucapan. Yang pertama, alam semesta merupakan keseluruhan yang bersatu. Akibatnya harus diterapkan dengan menggunakan satu prinsip saja. Tetapi mereka tidak sepakat dalam memilih zat asli yang menjamin serta mengartikan kesatuan dunia. Yang kedua, alam semesta dikuasai oleh suatu hukum. Kejadian-kejadian alam tidak kebetulan saja, tetapi semacam keharusan di belakang kejadian-kejadian itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, akibatnya alam semesta merupakan kosmos. Kata Yunani ini boleh diterjemahkan sebagai kosmos itu sama dengan dunia, tetapi artinya lebih tepat lagi adalah dunia yang teratur. Bagi orang Yunani, kosmos bertentangan dengan kaos, dunia dalam keadaan kacau balau. Jadi pada intinya filsafat alam ini merupakan filsafat yang benar-benar menaruh pusat perhatian mereka itu tentang alam. Begitu kejadian alam, proses alam, apapun yang terjadi dalam itu mereka itu
memuat pemikiran-pemikiran yang rasional dan radikal, dan cukup maju pemikiran-pemikiran pada masa itu. Thales merupakan filsuf pertama sekaligus saudagar yang berasal dari kota Miletos, Yunani. Ia seringkali pergi berlayar ke banyak negeri, termaksud Mesir. Thales selalu menyisihkan diri dari pergaulan biasa karena ia selalu berpikir tentang alam semesta. Menurut Thales, sumber dari segala sesuatu adalah air karena ia percaya bahwa kehidupan berawal dari air dan kembali ke air ketika setelah berakhir. Selama Thales di Mesir, ia melihat bagaimana bergantungnya kehidupan masyarakat Mesir oleh air di Sungai Nil. Jika tidak ada Sungai Nil, pasti Mesir akan kembali menjadi padang pasir yang tandus. Anaximander merupakan filosof Miletus kedua setelah Thales. Ia adalah murid dari Thales. Ia 15 tahun lebih muda dari Thales. Ia adalah putra dari Praxeades. Anaximander juga merupakan seorang astronomi dan ahli bumi. Anaximander beranggapan bahwa substansi pertama itu kekal dan ada dengan sendirinya, dan ia mengatakan itu adalah udara. Udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Terdapat lebih dari satu kebenaran tentang satu persoalan. Bukti kebenaran teori dalam filsafat terletak pada logis atau tidaknya argumen yang digunakan, bukan terletak pada konklusi. Meskipun Anaximander merupakan murid dari Thales, namun ia justru terkenal karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar atau arca segala sesuatu. Ia berpendapat bahwa bila air merupakan prinsip dasar sesuatu, maka air ada di dalam segala sesuatu dan tidak ada zat yang bertentangan dengannya. Namun pada kenyataannya air dan api sangat bertentangan, sehingga air bukanlah zat yang ada dalam sesuatu. Anaximander berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Pythagoras berasal dari Kepulauan Samos di Yunani. Ia sangat ahli dalam bidang perhitungan atau matematik. Ia juga yang pertama kali mengemukakan teori dari hal angka yang menjadi dasar ilmu berhitung. Ajarannya bahwa kepercayaan jiwa itu kekal dan ilmu pasti itu bilangan untuk memahami alam. Karena ia beranggapan bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah angka. Segala sesuatu dibatasi oleh angka dan dunia angka adalah dunia kepastian. Heraklitus beranggapan bahwa seseorang tidak bisa masuk 2 kali ke dalam sungai yang sama. Pemikiran Heraklitus yang terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Semuanya ada di dalam proses. Perubahan yang dipikirkan oleh Heraklitus tidak ada henti-hentinya, dibayangkan menggunakan 2 cara. Pertama, seluruh kenyataan itu seperti air sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat masuk 2 kali ke dalam sungai yang sama. Maksudnya adalah air sungai selalu bergerak, sehingga tidak pernah ada seorang pun dapat masuk ke dalam air sungai yang sama dengan sebelumnya. Kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini, bagi Heraklitus, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Parmenides adalah tokoh relativisme. Jadi, kebenaran bersifat individualis. Menurutnya, kebenaran dapat diukur dengan logika manusia.
dan ukuran kebenaran adalah akal manusia dan manusia itu sendiri. Parmenides juga beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada adalah ada. Baginya, yang ada adalah ada, yang tak ada adalah tidak ada. Ada 3 cara berpikir tentang Tuhan menurut Parmenides. Ada, tidak ada dan tidak ada. Zeno adalah seorang filsuf yang tidak percaya pada gerak dan perubahan. Sebagai seorang eletik, Zeno beranggapan bahwa semua gerak benda itu semu. Oleh karena itu, untuk membuktikan keyakinannya, ia merelatifkan kebenaran yang telah mapan. Anak panah yang meluncur dari busurnya apakah bergerak atau diam? Kata Zeno diam. Diam di sini adalah apabila suatu benda pada suatu saat berada pada suatu tempat. Anak panah itu setiap saat berada pada suatu tempat, jadi anak panah itu diam. Ini kelas logika, padahal mata kita jelas-jelas melihat bahwa anak panah itu bergerak dengan cepat. Lalu siapa yang benar, yang mengatakan bergerak atau diam? Keduanya benar, tergantung dari cara pembuktiannya. Kaum sofis berada pada pra-Sokrates dan era Sokrates. Kaum sofis sangat ditentang oleh Sokrates dan Plato karena mereka menurunkan kebijakan demi mendapatkan materi. Kaum sofis sangat relativisme. Semua baik buruk itu relatif. Tidak ada kebenaran yang disepakati secara umum. Namun, kaum sofis juga mempunyai dampak positif bagi para filsuf. Kaum sofis telah menyadarkan para filsuf bahwa pokok pembahasan filsafat tidak hanya tentang alam, melainkan manusia itu sendiri. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang sejarah filsafat alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.